Gua akan membahas sebuah alur cerita film pada tahun 1960 yang berjudul Psycho. Bermula pada tahun 1960, cerita diawali dengan diperlihatkannya wanita yang bernama Marion. Marion ini bisa disebut sebagai pelakor karena Marion telah menjalani hubungan dengan seorang pria yang sudah beristri. Pria ini bernama Bisul. Bisul pun berjanji segera secepatnya untuk menceraikan istri sahnya demi bisa menikahi pujaannya, yaitu Marion. Gua kasih tahu ke lu pada ya, kalau perbuatan si Bisul tidak pantas untuk ditiru. Latar belakang Marion adalah sekretaris di sebuah perusahaan yang ternama. Kebetulan sekali saat itu bos bersama kliennya berada di ruangan Marion. Kliennya itu ingin membeli sebuah rumah secara cash, dan tentu saja harga rumah itu harganya sangatlah mahal, yaitu sekitar $40.000. Kalau dirupiahkan sekitar 500 juta rupiah. Kemudian bos menyuruh Marion untuk menyimpan uang kliennya di sebuah bank sesegera mungkin. Bukannya pergi ke bank, tetapi Marion justru pulang ke apartemennya untuk segera mandi, yang dimana uang sebanyak itu perlahan-lahan mulai menggoda Marion, sehingga Marion pun timbul niatan jahat untuk menyimpannya. Bisa dibilang Marion akan mencurinya. Dan setan yang berada di situ pun berkata, "Yeah, gue berhasil." Yang dimana dalam waktu dekat ini dirinya dan Bisul akan segera menikah, dan tentu saja membutuhkan uang yang sangat banyak untuk bisa mengadakan resepsi di bawah laut tanpa menggunakan tabung oksigen. Dengan uang sebanyak ini, Marion pun akan memulai hidup barunya. Alhasil Marion pun mencuri uang tersebut dan memutuskan untuk pulang kampung ke California tanpa memberitahu siapapun, termasuk Bisul calon suaminya. Lah gimana sih, tadi katanya uangnya buat nikah juga. Of course, I'm glad to see you. I always am. What is it, Marion? Setelah menyetir 34 jam, Marion pun kelelahan dan memutuskan beristirahat di dalam mobilnya. Tapi tak lama, seorang polisi tanpa sengaja melihat Marion yang sedang mengorok. Kemudian polisi itu pun memeriksanya. Kita pun tahu bahwa seseorang sedang melakukan kesalahan atau sedang menyembunyikan sesuatu. Secara tidak sadar, saraf-saraf otot akan menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Dan terlihat saat Marion panik didekati muka polisi. Bukannya menyalakan mesin mobil untuk kabur, tetapi Marion malah membuka sepatunya. Quite a hurry. Yes, I didn't intend to sleep so long. I almost had an accident last night. Dengan kepintarannya saat berbicara dengan polisi itu, Marion pun bisa kembali pergi, dan Marion pun segera mencari tempat pengistirahatan untuk bisa mengorok lagi. Setelah sudah melabuhi polisi tadi, Marion pun memutuskan untuk menjual mobilnya dan menggantikannya dengan mobil yang baru. Dengan menggunakan uang hasil curiannya itu, 500 juta lebih coy, beli mobil baru masih nyisa coy. Akan tetapi mas-mas polisi tadi kembali muncul, sehingga Marion dengan terburu-buru tanpa menghitung uangnya, tanpa kebanyakan mikir panjang kali lebar, langsung membayar mobil tersebut. Marion pun kembali melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi isi kepala Marion dipenuhi rasa takut yang berlebih, terutama pada bagian jantung yang berdetak ke kanan dan ke kiri, seolah-olah Marion pun ingin membeli sebuah truk. Lalu kemudian makhluk halus, yaitu setan yang berada di dalam mobil Marion, mengatakan, "Ini adalah jalan terbaik, tetap lurus dan janganlah berbelok." Mendengar hal itu, Marion pun tersenyum yang terlihat dari raut wajahnya yang sangat senang. I still can't believe it must be some kind of a mystery. Dikarenakan malam tiba-tiba turun hujan yang sangat deras, dan pandangan Marion pun seketika berubah menjadi gelap dikarenakan sudah malam. Maka Marion pun memutuskan untuk berhenti tepat di sebuah hotel, bermaksud menginap di sana sambil tidur mengorok dan menunggu sampai cuaca kembali terang. Marion pun langsung bertemu dengan pengelola biji ini. Pengelola hotel itu bernama Norman, pengelola sekaligus anak tunggal dari pemilik hotel itu sendiri. Norman, si pemilik hotel, mengatakan bahwa jarang sekali ada manusia yang mau menginap di hotel ini, sehingga dengan kedatangan Marion cukup membuat biji Norman senang karena masih ada orang asing yang baik hati untuk singgah di tempat ini. Saat Marion sudah berada di dalam kamarnya, ia pun membereskan pakaian dalamnya dan membungkus uang hasil curiannya menggunakan koran. Saat sedang melipat, Marion mendengar wanita tua yang sedang marah-marah. Dilihat dari kemarahannya itu, tampak dari ibu Norman yang sedang mengomelinya di rumah samping dekat hotel tersebut. Dikarenakan Norman saat buang air besar tidak pernah menyiramnya, pantas saja ibunya marah-marah. Tak lama Norman pun muncul dengan membawakan makan malam. Marion yang sudah mengetahui Norman belum cebok, menyuruhnya untuk menggesek-gesek dahulu ke rumput. Akan tetapi Norman yang sudah cebok mengajak Marion untuk makan dalam di kantornya saja. Norman pun meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi barusan. Ia menjelaskan bahwa ibunya sudah menjadi tua dan mengalami depresi berat selama tahun-tahun akhir ini.
karena kehilangan sosok seorang pria yang sangat ia cintainya. Alih-alih Marion pun simpati dan mengatakan kenapa tidak membawanya ke rumah sakit atau ke rumah sakit jiwa atau ke panti jompo. Sadis banget ya. Norman pun berkata sebagai anak yang berbakti, Norman tentu saja tidak akan melakukan hal seperti itu. Lebih baik repot daripada durhaka kepada ibunya yang telah melahirkannya. Marion pun bergegas kembali ke kamarnya untuk bisa kembali beristirahat. Namun sebelum tidur, Marion pun melakukan ritual terlebih dahulu, yaitu mandi. Dan saat Marion akan membuka bajunya, gua agak terkejut di sini ketika Norman yang di awalnya terkesan baik dan soleha ternyata mengintip Marion melalui lubang kecil yang sudah ia lubangi menggunakan bijinya. Tak tahu apa maksudnya, Norman pun sangat asik saat mengintip Marion. Wah, bulu-bulunya tebal. Kemudian Norman kembali ke rumahnya dan untuk berdiam diri di sana. Dengan rasa bersalah dan gelisah saat sudah melihat bulu-bulu rimbun Marion, lalu Marion pun menutup tirai dan akan melakukan ritualnya bersama air keran mandi. Dari dalam rumah terdengar Norman yang shock saat mendengar Marion berteriak, sehingga Norman pun berlari menghampiri Marion. Saat sudah tiba, ternyata Marion pun sudah pergi ke alam baka. Bukannya menelpon 911, tetapi Norman malah menatap jasad Marion tanpa henti. Dan anehnya lagi, Norman pun membereskan jasad Marion tanpa bantuan dari seseorang. Kemudian jasad Marion dimasukkan ke dalam bagasi mobil Marion dan menenggelamkan mobil itu beserta pemiliknya, yaitu Marion yang sudah tak ada. Dan luar biasanya adalah Norman pun tersenyum bahagia saat sudah menenggelamkan mobil tersebut. Sehingga hal ini menjadi sebuah bukti bahwa Norman tidak merasakan rasa bersalah atas tindakannya tersebut. Benar-benar psikopat nih orang. Bukannya nelpon polisi malah ngebuang mayat ke rawa. Udah gitu senyum-senyum sok manis lagi. Ditambah lagi mobilnya Marion yang gak punya salah juga ikut ditenggelamkan. Benar-benar edan. 1 minggu setelah insiden kengerian itu terjadi, Sin beralih ke tempat kerja si bisul, selingkuhannya si Marion, yang dimana sebelumnya bisul berjanji untuk menikahi Marion. Kemudian dia didatangi oleh adiknya Marion bernama Lila. Lalu Lila membawa detektif swasta untuk mencari kemana hilangnya Marion. Setelah diketahui dia telah membawa lari uang sebesar 500 juta lebih, yang jika tidak ditemukan dalam waktu dekat ini, Lila pun khawatir jika bosnya akan semakin murka dan melaporkan Marion ke pihak yang berwajib. Karena tidak mendapatkan informasi apapun dari si bisul, si detektif pun mulai menelusuri setiap hotel yang mengarah ke California. Yang dimana si detektif akhirnya sampai di hotelnya si Norman ini, yang menyambutnya dengan baik dan penuh senyuman. Seketika si detektif memeriksa buku tamu dan menemukan nama Marion di buku itu. Norman pun sontak berubah menjadi panik dan gelagapan bahwa saraf-saraf ototnya Norman menunjukkan rasa bersalah dan juga bersikap aneh, dikarenakan Norman tidak memperlihatkan buku tamu tersebut yang sudah jelas bukti sangat kuat bahwa Marion pernah singgah di tempat ini. Saat si detektif sedang melakukan berkeliling di sekitar hotel, ia pun melihat ibu Norman yang sedang duduk tepat di depan jendela kamar. Tak ingin mempertemukan mereka berdua, Norman dengan cepat menghampiri si detektif dan menjelaskan bahwa ibunya sedang sakit keras dan hanya bisa berdiam diri di kamar sepanjang hari. Justru penjelasan dari si Norman ini malah membuat si detektif menjadi penasaran. Lalu si detektif pas akan mau pulang, ia pun sempat pergi ke wartel untuk memberitahu informasi ini ke Lila, melaporkan informasi yang didapatkan terkait Marion yang pernah singgah di sebuah motel yang bernama Bates. Masih penasaran dengan ibunya Norman, mungkin saja mempunyai informasi penting terkait menghilangnya Marion, si detektif pun kembali ke tempat ibu Norman berada secara diam-diam. Saat sedang menaiki tangga yang menuju ke kamar ibunya, tiba-tiba si detektif pun dicium sama pisau yang mendarat ke mulutnya. Kembali ke Lila yang sedang tidak tenang setelah tidak ada kabar lagi dari si detektif, merasa ada yang janggal yang terjadi pada si detektif. Bisul pun memutuskan untuk pergi menyusulnya. Saat sudah tiba, Bisul pun tidak menemukan siapapun di sini kecuali ibunya Norman yang nyantoi di depan jendela. Karena tidak ada yang membukakan pintu, Bisul pun kembali ke Lila dan mengatakan juga si detektif sudah tidak ada di sana.
Semakin curiga telah terjadinya sesuatu pada si detektif sewaannya si Lila, Bisul pun mengajak Lila pergi ke rumah seorang seputih serif setempat untuk mencari informasi tentang terkaitnya kehidupan si Norman dan juga ibunya yang hanya tinggal berdua saja. Yang dimana saat ini Lila dan Bisul cukup dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa ibu Norman sudah meninggal 10 tahun yang lalu, yang upacara pemakamannya sendiri dihadiri oleh istri bapak serif ini. Kematian ibu Norman pun cukup viral di TikTok dengan mendiang ditemukannya saat sudah mati dikarenakan bunuh diri dengan meminum racun anti rayap setelah ia membunuh selingkuhannya dengan racun yang sama. Diketahui bahwa ibunya Norman berpacaran dengan seorang pria yang belakangan ini diketahui pacarnya itu sudah menikah dengan wanita yang lebih muda darinya. Sehingga ketika ibu Norman kecewa dan sesak di paru-parunya, dia pun nekat meracuni selingkuhannya ini dan juga meracuni diri sendiri. Yang dimana Norman cukup shock ketika melihat ibu dan pacarnya tewas bersamaan, yang pada saat live TikTok belum memencet tombol siaran langsung. Norman pun cukup kecewa pada saat itu. Jika ibunya sudah mati 10 tahun yang lalu siapakah wanita yang selalu duduk di depan jendela? Saat paginya, Bapak Serif mengatakan jika dirinya sudah pergi ke tempat Norman, atau bisa dibilang rumah dan hotelnya si Norman, dan tidak menemukan siapapun di sana kecuali Norman seorang. Tidak puas dengan dari jawaban Bapak Serif ini, Lila dan Bisul pun memutuskan pergi ke tempat Norman untuk melihatnya secara langsung. Mereka berdua mengaku pasangan suami istri yang sedang dalam perjalanan dan meminat untuk menginap sebentar saja di sini. Setelah booking kamar dan memasukinya, Norman yang sedang berada di kantornya, Lila dan si Bisul diam-diam masuk ke kamar Marion yang sebelumnya ia menginap. Di situ mereka menemukan kamar mandi tanpa tirai, sehingga kecurigaan pun mulai sangat kuat dengan melihatnya kamar mandi tanpa tirai. Tetapi Bisul mengatakan buktinya masih kurang banyak. Kemudian Lila menyuruh Bisul untuk mengalihkan perhatian Norman, sementara Lila akan masuk ke rumahnya dan untuk menemui wanita tua yang sering duduk di depan jendela. Lila pun mulai memeriksa setiap ruangan tanpa menemukan keberadaan wanita tua itu. Seketika Bisul mulai kehabisan bahan obrolannya, sehingga ketika Norman mulai menyadari bahwa si Bisul merupakan pengalihan perhatian untuk dirinya biar berada berlama-lama di sini. Kemudian Norman dengan berpikir cepat sesegera mungkin menghantam kepala si Bisul dan segera berlari ke dalam rumahnya. Lalu seketika Lila menyadari Norman datang ke arahnya, Lila pun spontan bersembunyi di sebuah spot tepatnya di bawah anak tangga. Dan tanpa sengaja Lila pun menemukan sebuah pintu masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Dengan rasa penasaran, Lila pun masuk ke dalam ruangan itu. Dan akhirnya Lila menemukan ibunya Norman yang sedang duduk. Saat seketika Lila menyentuh pada bagian pundaknya, tiba-tiba, itu ibu Norman yang sudah diawetkan. Seketika datanglah Norman dengan berpenampilan seperti ibunya, memegang sebuah pisau berniat untuk mengarahkan pisau tersebut ke arah Lila. Beruntung ada si Bisul yang sudah kembali sadar dan langsung mencegahnya. Sehingga akhirnya terkuak bahwa pelaku yang telah membunuh Marion dan si detektif adalah Norman itu sendiri yang sangat menjiwai selayaknya psikopat berantai. Beberapa hari kemudian Norman sudah berada di kantor polisi dan baru saja selesai diinterogasi oleh seorang psikiater yang terpercaya jika ada motif lain di perbuatannya, dan ternyata benar Norman memiliki kelainan dengan kepribadian yang biasa disebut dengan kepribadian ganda. Norman secara teknis telah membunuh para korban-korbannya, tetapi bukan karena keinginannya diri sendiri, melainkan kepribadian ibunya yang telah menguasai dirinya dan juga kepala atau otak di dalam kepalanya dari Norman itu sendiri. Secara sederhananya, ketika Norman pertama kali bertemu dengan Marion dan mulai merasakan penasaran atau tertarik suka kepada Marion, dan itulah kepribadian ibunya muncul akibat alarm keamanan sebagai bentuk proteksi, sebagai tanda bahaya yang ditimbulkan oleh orang asing. Intinya Marion dianggap orang asing yang berbahaya. Sehingga kepribadian sang ibu merasa untuk perlu membunuhnya demi melindungi kepribadian Norman yang lugu dan mudah dimanfaatkan oleh seseorang. Dan yang menariknya adalah suara ibunya Norman yang muncul saat ketika memarahi Norman. Itu adegan pas Marion pertama kali datang ke hotel tersebut. Ternyata suara tersebut berasal dari suara Norman itu sendiri, dan tidak tahu bagaimana caranya ia bisa menirukan selayaknya wanita tua. Mungkin ini semacam ritual sesungguhnya yang dilakukan Norman. Lalu mobil Marion pun sudah ditemukan kepolisian di rawa lumpur beserta uang hasil curiannya. Dan film pun diakhiri dengan senyuman dari psikopat yang bernama Norman. Inti dari film ini adalah jangan lupa senyum ke semua orang bukan berarti meniru kejiwaan si Norman.
Contohnya gini, lu lagi ada masalah, terus lu kesel, emosi, panas, marah-marah, dan ingin makan orang. Luapkan masalah semua itu dengan senyuman. Oke? Mana bisa goblok. Oke, maaf jika ada salah kata dari saya ya. Gua nih, bye-bye.